Hari ini ada tamu istimewa buat BPKS dari DPR RI melihat kembali keindahan Sabang. Sabang yang sangat indah ini harus dimulai dari sesuatu yang mendasar, mau dikemanakan, harus diapakan. Mungkin harus dimulai dari hati seorang seniman. Terima kasih Bapak Kepala BPKS yang baru. Sabang menurut saya ada ruh masa lalu yang menjadi literasi terbentang di Sabang ini. Terletak di ujung Pulau Sumatera, Sabang dan Pulau Aceh sangat potensial dikembangkan dari berbagai sisi. Salah satunya potensi pariwisata bahari dan wisata sejarah. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS, sebuah institusi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Sabang dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang terus berbenah untuk mengembangkan pariwisata serta promosi Sabang Free Trade Zone guna membangun pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. BPKS telah mengidentifikasi berbagai titik situs pariwisata yang layak untuk dikembangkan beserta dengan pembangunan infrastrukturnya, baik di Sabang maupun di Pulau Aceh, sebagai kawasan yang juga masuk dalam Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Semua itu dilakukan untuk pengembangan Sabang sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional. Di Pulau Sabang, BPKS mencoba fokus menggarap spot wisata menarik seperti 0 km Indonesia dan wisata unggulan bawah air tentunya. Sabang sangat ideal bagi para yachtsher karena berada di lokasi strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas yacht dan kapal pesiar baik dari Langkawi Malaysia dan Phuket di Thailand. Lokasi tersebut memungkinkan mereka untuk berlayar dengan nyaman. Untuk mendukung ekosistem pariwisata, saat ini juga terdapat peluang bisnis yang sangat bagus, yakni pengembangan resort yang terhubung dengan yacht marina. Sementara di Pulau Aceh, rencana pengembangan berfokus pada wisata bahari berbasis konservasi. Para wisatawan akan diantar untuk menikmati keindahan bahari Pulau Sabang dan diajak juga untuk belajar konservasi di Pulau Aceh. Pusat konservasi di Pulau Aceh terletak di Pasiweng, Pulau Beri Utara. Lokasi ini berada di kawasan hutan lindung yang merupakan satu-satunya tempat pendaratan penyu terbesar di Aceh Besar, termasuk penyu hijau. Pengembangan kawasan ini tentu dengan melibatkan masyarakat, di mana masyarakat telah menyatakan komitmen terlibat aktif dalam pengembangan, pengelolaan konservasi, dan ekowisata berbasis adat, dengan kegiatan yang diantaranya adalah konservasi hutan pantai. Untuk pengembangan Pulau Aceh, BPKS juga merencanakan pembangunan jembatan Aruh Lampuyang yang akan menghubungkan dua pulau, yaitu Pulau Beri dan Pulau Nasi. Tentu berbagai lokasi lain juga tidak bisa ditinggalkan, seperti situs sejarah Willem Toren, pantai indah berpasir putih di Nipah, dan beberapa pantai lain yang juga potensial untuk dikembangkan. Sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan kawasan, BPKS akan terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang tujuannya untuk mendukung pengembangan kepariwisataan. Di antara pekerjaan yang akan dilakukan antara lain pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan kelompok seni budaya Aceh di masyarakat, pengelolaan pantai dan reboisasi, konservasi penyu dan pembentukan kelompok pemerhati berbasis adat, penyelamatan terumbu karang, penyelamatan hutan lindung dan pemberdayaan kelompok tani hutan, dan memfungsikan infrastruktur yang telah tersedia hingga berjalan sebagaimana mestinya. Kerjasama dan kolaborasi dengan lintas pihak menjadi suatu keharusan. Misal antara Dewan Pengawas dan Manajemen BPKS dengan Kepala Pemerintah Aceh, Wali Kota Sabang, dan Bupati Aceh Besar.
Apalagi gubernur dan 2 kepala daerah itu telah dipercaya sebagai ketua dan anggota Dewan Kawasan Sabang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan di BPKS. Selain itu, pemerintahan kampung atau desa, pemangku adat seperti mukim, panglima laut, ketua adat dan pawang hutan juga menjadi bagian dari pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan kepariwisataan dalam kawasan pengembangan setiap objek wisata. Nah, hari ini kita ingin menyampaikan bahwa semangat Sabang menjadi titik kilometer nol Indonesia, bahwa destinasi yang kita usung adalah destinasi yang membangun spirit-spirit baru. Nah, hari ini menurut saya adalah bagaimana Sabang menjadi perhatian, menjadi titik kerinduan bersama. Bahwa berwisata di Sabang itu bukan hanya menikmati alam, tetapi kita bisa menghirup wawasan kebangsaan yang sangat luar biasa. Yang dicerminkan dari geografisnya, dari kesehariannya, ini akan tergambar semua. Ya, saya kira kalau memang kita akan memulai dari kilometer nol, maka kita kembali ke sejarah Indonesia, di mana dimulai sesuatu dari banyak sekali keragaman budaya yang harus kita satukan. Dan nanti akan ada dari Aceh untuk Indonesia, dari Sabang. Yes, dari Aceh untuk Indonesia. Nah, oleh sebab itu, bila kita memang harus melihat lebih jauh lagi ke belakang, memang bagaimana Aceh ini mengintegrasikan batinnya dengan keindonesiaan itu sendiri. Jadi oleh sebab itu, kita berharap semua akan memulai memberikan kepahaman kepada diri sendiri, terutama sekali yaitu stakeholder, semuanya kita. Dan wabil khusus kita berharap kepada teman-teman dari Komisi 6 akan membangun kepedulian yang lebih dalam lagi. Bagaimana Sabang melalui BPKS ini akan menjadi ruh baru di era kepemimpinan Bapak Junaidi dan juga Bapak Gubernur, dan juga di sana ada Bupati yang muda, kemudian Wali Kota Sabang juga begitu. Jadi oleh sebab itu Sabang memang betul harus kita diskusikan secara fokus dan serius. Itu akan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat visioner menurut saya. Jadi ini yang penting buat Sabang ke depan. Terima kasih.